Yang simpan. Oke. Nah, yang pertama perawatan metode kangguru, ya di sana di belakang ada perawatan metode kangguru. Kemudian yang kedua, bagaimana teknik pemberian ASI yang benar. Mungkin teman-teman sudah dapat di mater ya. Ya. Jadi sebentar kita melihat dan menambahkan kalau memang dari SOP anak ada yang berbeda sedikit. Kemudian selanjutnya itu ada teknik perawatan pada pasien dengan fototerapi, lalu ada restraint, dan yang terakhir itu MPASI dan perawatan bayi baru lahir. Nah, di sini ada beberapa yang memang cuman materi saja. Jadi saya harapkan teman-teman sebentar, saya harap tidak mengantuk ya, karena memang betul-betul materi yang bagian-bagian itu. Nah, untuk yang pertama di sini ada perawatan metode kangguru atau kangguru mother care. Nah, kenapa dikatakan kangguru? Karena memang posisinya anak disimpan sama kayak hewan kangguru yang menyimpan anaknya di kantongnya. Nah, jadi sebentar kita akan seperti membuat kantong ya, membuat kantong untuk anak-anak, biasanya anak-anak prematur ataupun anak-anak BBLR yang diletakkan di dalam kantong. Oke, jadi perawatan metode kangguru itu perawatan untuk BBLR. Kenapa dikatakan dia kangguru? Karena prinsipnya dia skin to skin. Artinya kulitnya si bayi dengan kulit yang melakukan metode kangguru. Saya tidak bilang kulit ibunya, karena yang melakukan metode kangguru ini bisa saja bapaknya ataupun keluarga terdekatnya. Jadi belum tentu ibunya, karena bisa saja kan banyak kasus yang habis melahirkan tiba-tiba dirawat perawatan intensif mamanya, jadi harus keluarga yang lain yang melakukan PMK. Kemudian kenapa metode kangguru direkomendasikan? Karena memang sudah banyak penelitian sampai WHO sangat merekomendasikan PMK ini. Lalu teman-teman, manfaatnya yang pertama suhu tubuhnya menjadi lebih stabil, karena yang teman-teman sudah diskusikan bahwa anak-anak BBLR itu resiko hipotermi ya, resiko hipotermi, sehingga dengan adanya PMK itu memberikan penghangatan bagi si bayi. Kemudian pola nafasnya lebih teratur, denyut jantungnya lebih stabil karena posisi PMK itu dia mendekat di dada orang yang melakukan PMK. Jadi bayi akan lebih tenang ya, sehingga pola nafas, denyut jantungnya dia lebih stabil. Lalu perilaku positif. Yang dimaksud perilaku positif di sini mungkin teman-teman di mater itu pada saat bayinya sulit menyusu ataupun nanti saat teman-teman mengedukasi, pasti teman-teman akan mengarahkan semakin rajin saja untuk menyusui supaya, ataukah semakin lama supaya frekuensi ASINya semakin banyak. Begitupun dengan adanya PMK, di mana frekuensi menangis bayi pasti akan berkurang dengan dilakukannya PMK, karena yang tadi akan lebih tenang perasaannya. Lalu lebih sering minum ASI, lama menyusuinya durasinya lebih panjang sehingga ASI ibunya akan lebih banyak pastinya harapannya. Lalu kenaikan berat badan, waktu tidurnya lebih lama, berkurangnya kejadian infeksi, meningkatkan percaya diri ibu karena dia semakin dekat dengan si anak, meningkatkan rasa sayang dan ketenangan ibu dan keluarga, peningkatan produksi ASI. Nah, teman-teman, untuk BBLR yang bisa langsung dilakukan PMK, ini yang pertama berat lahirnya lebih dari 2000, kemudian nafasnya pasti ada yang kuat, karena kan ini di luar dari, pada saat kita melakukan PMK itu keadaan bayinya di luar dari inkubator, kemudian tidak menggunakan alat. Oke, lalu kalau misalnya dia 1500 sampai dengan 2000 gram dengan kondisi bugar, dia di ruang bayi sakit sampai dengan kondisi bayi stabil, dilakukan PMK intermittent. PMK intermittent itu maksudnya hanya sebentar saja dilakukan PMK-nya. Sebelum pulang diusahakan PMK yang kontinu yang durasinya lebih lama.
Lalu yang untuk BBLR kurang dari 1.500, ini perawatan di kamar bayi yang sakit biasanya kayak NICU ya. Tunggu sampai kondisi bayi stabil baru dilakukan PMK intermittent. Jadi memang tidak langsung semua BBLR langsung dilakukan PMK, tapi harus melihat dulu dari segi nafasnya stabil, keadaannya semuanya stabil baru dilakukan PMK. Nah, teman-teman, peralatan yang dibutuhkan untuk PMK yang pertama ini wastafel. Oke, wastafel, sabun, tisu atau handuk, timbangan digital. Kenapa timbangan digital? Yang tadi saya sampaikan bahwa dengan adanya PMK itu menambah berat badan bayi. Jadi sebelum dilakukan PMK, teman-teman bisa mengukur, bukan bisa, harusnya mengukur berapa timbangan hari ini, berapa panjang badannya, berapa lingkar kepala, sampai dengan semuanya teman-teman pastinya sudah pelajari di maternitas. Lalu termometer digital untuk mengukur suhu. Kenapa sampai untuk mengukur suhu? Karena prinsipnya PMK yang tadi menghangatkan. Kalau bayinya hipertermi, otomatis tidak bisa diteruskan tindakan PMK. Ya, jadi pada saat dilakukan PMK harus mengukur dulu suhu dari si bayi tersebut. Lalu meteran yang tadi alat pengukur panjang badan dan gendongan. Nah, teman-teman, untuk gendongan di sini kita akan belajar menggunakan dua jenis gendongan. Yang pertama, itu gendongan yang menggunakan, kalau di rumah sakit dia modelannya seperti ini. Jadi kalau di rumah sakit dia memang modelannya yang begini. Bisa juga pakai kemben, yang modelan kemben. Tahu kan kemben yang laki-laki ataupun yang perempuan. Jadi kemben itu dia tidak pakai tali, tapi di dalamnya itu, kenapa dikatakan metode kanguru? Karena di dalamnya memang ada kantong khusus untuk bayinya. Jadi di dalam sini nih ditaruh bayinya. Lalu kita mempelajari juga pakai kain yang panjang. Kenapa sampai pakai kain yang panjang diajarkan teman-teman? Karena kalau di rumah sakit kan pakai ini ya. Tapi kalau mereka di rumah belum tentu mereka mempunyai yang seperti ini. Sedangkan prinsipnya PMK ini dilakukan terus, bukan hanya di rumah sakit. Kan tidak mungkin ya bayi-bayi BBLR itu di rumah sakit sampai dengan 2 bulan, 3 bulan. Pasti kalau stabil pernafasannya sudah langsung disuruh pulang. Nah, harapannya orang tua ini tetap melakukan PMK di rumah. Makanya nanti silahkan mengajarkan pasiennya menggunakan kain panjang. Jadi kalau ada pertanyaan, nurse, mereka punya kain begini di rumah, belum tentu mereka punya yang strap-strap seperti ini. Tapi saya yakin mereka punya yang kain batik panjang. Ya. Makanya diajarkan pakai yang begini. Oke, itu. Kemudian topi bayi, popok yang baru. Kenapa? Durasi PMK ini lumayan lama. Ya, lumayan lama sehingga harus diganti popok yang baru. Lalu peralatan untuk pemberian ASI, persiapannya kondisi umum stabil, tidak perlu dimandikan. Oke. Sekarang kita persiapan bayinya dulu, ya. Persiapan bayinya, anggap ini saya persiapkan di tempat tidur. Kepala pun. Oke, nah yang pertama teman-teman mempersiapkan bayinya, mempersiapkan bayi biasanya diambil di ruang inkubator, ya, diambil di ruang inkubator. Kemudian silakan mempersiapkan bayi pada saat dilakukan PMK, yang ada melekat di badan bayi itu hanya topi dan pampers saja. Kalau misalnya biasanya dianjurkan, karena ini prinsipnya skin to skin. Haikal sakit, kamu sakit. Oke. Jadi karena prinsipnya dia skin to skin, makanya ini dilepas
Ya, bisa kadang bayi itu hanya dilepas di bagian sini ataukah memang dilepas bajunya, bukan hanya kancingnya saja. Kemudian setelah itu silahkan nah teman-teman, tapi sebelum bayinya dibersihkan, silahkan teman-teman sampaikan dulu kontrak waktu dengan ibunya. Lalu pada saat ibunya sudah setuju untuk dilakukan PMK, ibunya diminta untuk membersihkan area payudaranya, mengganti baju dan lain-lain. Karena yang anak-anak BBLR pasti resiko infeksinya lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Sedangkan orang tua ini biasanya dari luar. Jadi kadang ibunya diminta dulu untuk membersihkan di bagian dada, ataukah kalau misalnya bapaknya ya mandi dulu atau membersihkan bagian dada terlebih dahulu, karena jangan sampai mereka habis dari luar merokok atau seperti apa. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kadang biasanya pernah ada pertanyaan, nurse, kalau misalnya ibunya sudah siap, dalam artian siap nih ibunya, otomatis ibunya juga sudah tidak menggunakan pakaian, ya. Jadi yang setelah semua pakaian dalamnya ibunya dilepas, ibunya disarankan untuk menggunakan kemeja. Nah, disarankan untuk menggunakan kemeja yang menggunakan kancing di depan. Oke, sekarang kita persiapkan anaknya. Persiapkan anaknya, yang tadi yang harus dilakukan adalah melepas baju si anak, kemudian di bagian celana juga dilepas, dan pampers juga dilepas, ya, diganti maksudnya. Ini sedaku. Karena durasi PMK itu lama, jadi bisa saja kalau full nanti takutnya menyebabkan terjadi iritasi bagi si bayi tersebut. Juga kencing betul deh itu. Makanya kencing banget. Nanti dicek kencing dulu. Jadi yang dilakukan tidak dimandi ya bayinya, hanya dilakukan kompres saja, di waslam, dibersih-bersihkan. Oke, setelah itu menggunakan pampers yang baru. Wow, angkat kaki. Aerobik. Sebentar ya, baju Zumba. Zumba. Ubun-ubunnya saja bekerja baik. Oke, jadi kalau yang mereka gunakan adalah topi bayi, kemudian kaos kaki dan kaos tangan. Wow, ini pakai baju ya. Tidak pakai baju snow. Nah, misalnya hitam. Kayaknya dia kemarin di maternitas itu studio. Karena dia mama di lab maternitas di anak isi. Yang hitam itu yang di rambut semua. Iya bukan? Iya emang. Ini sudah lain di atas, lain di bawah. Yang rambut acak-acak itu orang utan. Bukan baru. Oke, dirimu deh yang pakai kacamata, sini kamu jadi orang. Belum dipersiapkan bayinya, otomatis diukur terlebih dahulu suhunya ya, semuanya diukur. Nah sekarang kalau misalnya pakai yang tadi, anggap ini bapaknya ya, sudah diinstruksikan untuk membersihkan area dada. Buka kancing baju lehernya. Anggap di bagian dalamnya semuanya sudah dia tidak gunakan ya. Tidak. Oke, kalau misalnya menggunakan kain yang seperti ini, teman-teman, jadi posisi bayinya itu dimasukkan gini ya. Sama kayak dia pakai celana.
Gitu tidak apa-apa. Malu ibu di Facebook. Nah, teman-teman, jadi kalau anak-anak yang BBLR dia tidak mungkin sepanjang ini ya. Nah, jadi pasti dia agak tertutup sampai di belakang sini. Oke, sekarang untuk posisi bayinya. Nah, posisi bayinya teman-teman, jadi dipakaikan topi supaya tetap hangat. Sekarang untuk posisi, jadi diajarkan dulu ibu menggendong atau bapaknya ya. Jadi posisi bayi saat dilakukan PMK seperti gambar di atas. Jadi modelannya itu dia seperti katak. Kakinya itu dia bagaimana ya bahasanya? Jadi kayak gini. Menempel. Oke, nah untuk posisi bayi dia sejajar dengan puting susu ibu ataukah ayahnya. Permisi deh ya. Nah, jadi modelannya seperti ini. Tangannya satu. Pegang tadi. Oke. Jadi longgar aja jadi dulu yang baru. Jangan jatuh-jatuh deh. menghadap ke belakang. belakang dan di belakang. Ya. Oke, nah yang pertama teman-teman, so jatuh semua. Selonggar. Yang pertama, jadi diikat seperti ini. Ya, nah diikat posisinya seperti ini. Jadi jangan ikat mati ya, ikat di simpul yang bisa dibuka. Kemudian baju labnya harusnya dibuka ya. Nah, anggap sebentar nanti yang pada saat tali yang panjang baru tahu. Kemudian tanganmu satu. Oke. Nah, oke. Lucu. Pintar. Lucu. Lucu. Oke, jadi teman-teman posisinya ya, jadi yang ini juga disimpul ya. Nah, modelan ke bawah gitu baru ke atas. Ikat ya. Oke, nah jadi posisinya seperti ini, tapi kakinya tidak menggantung kayak begini ya. Yang tadi kakinya itu seperti katak menempel. Begitupun dengan tangannya. Jadi posisi tangan, posisi kaki modelannya seperti ini. Oke. Kemudian pada saat dilakukan sudah terpasang nih PMK-nya yang diinstruksikan ataukah yang disampaikan sama ibunya ataupun bapaknya. Kan kalau bapaknya berarti menggunakan dot ya. Jadi diberikan dot. Kalaupun misalnya ibunya berarti disusui langsung. Disusui langsung sehingga posisi bayi menghadap ke kanan ataupun menghadap ke kiri. Tidak sebesar ini bayi yang BBLR ya. Jadi dia posisinya kecil dan posisi kepalanya dia sejajar dengan puting susu si ibu. Jadi dia tidak di dada seperti ini di atas hampir dekat leher, dia sejajar dengan puting susu ibunya. Kemudian yang harus disampaikan sama di ibu pada saat seperti ini, ibunya harus memperhatikan nafas dari si bayi. Jangan sampai bayinya sesak atau malah terjadi henti nafas. Kemudian yang harus juga diperhatikan, jangan sampai anaknya BAB baru tidak disampaikan, kan yang tadi saya bilang ya bisa menyebabkan iritasi. Jadi perhatikan nafasnya, apalagi ibu-ibu yang baru melahirkan pasti posisi payudaranya besar.
kemudian dengan anak-anak yang BBLR yang kecil. Jadi itu juga yang harus diperhatikan oleh si ibu. Ya, jadi pada saat menempatkan yang ini tangan bayi posisi terbuka. Jadi ibunya bisa, apakah ibunya berdiri terus atau bapaknya berdiri terus seperti ini? Tidak. Jadi pada saat sudah terpasang PMK-nya, ibunya bisa duduk. Jadi di rumah sakit itu karena durasi PMK ini lama, ya beberapa jam. Jadi ibunya bisa duduk sambil main handphone, sambil baca-baca, tidak juga sambil memasak. Ya, jadi ibunya dan bapaknya bisa dilakukan di sambil dia membaca, sambil dia rebahan, bisa dilakukan PMK. Ini yang tadi yang harus diperhatikan, nafas bayinya jangan sampai terlalu pelan, terlalu cepat, atau malah terjadi henti nafas. Kemudian bermasalah ketika tidak menyusu, apakah bayinya tidak mau menyusu atau malah muntah, itu juga dihentikan PMK-nya. Kemudian diare, karena pasti kalau menggendong bayi itu dirasa ya, kalau misalnya bayinya diare, karena pasti kayak gitu, gak ada gemuruh, dirasakan. Kemudian teraba dingin meskipun sudah dihangatkan oleh PMK, jadi dihentikan kegiatan PMK-nya. Teraba panas atau demam, jangan sampai bayinya kejang, kulitnya biru, yang artinya dia cyanosis. Jadi ibu diminta melakukan ASI eksklusif. Itu yang untuk yang pertama, teman-teman, yang didokumentasikan apa jenis PMK-nya. Apakah berapa lama dilakukan PMK-nya, berapa jam PMK-nya. Kemudian berapa berat badan sebelumnya, berapa berat badan sesudahnya. Itu yang didokumentasikan. Sekarang kita menggunakan kain panjang. Jadi menghadap sih. Tipe istri Zara. Nah, sekarang kita menggunakan kain panjang. Jadi kalau prinsipnya sama semuanya pada saat menggunakan kain panjang. Saya lepas saja kos tangan dan kos kakinya ya. Tapi prinsipnya menggunakan kos tangan dan Kos kaki. Oke. Nah, kalau pakai kain panjang, kalau yang tadi menggunakan kain PMK, dia dipasang sambil berbaring. Kamu tetap di situ. Tapi kalau misalnya dia menggunakan kain panjang, itu posisi bayinya sudah diposisikan terlebih dahulu di dada ibu ataupun dada ayahnya. Nah, permisi Pak. Ya, jadi yang tadi posisinya seperti ini ya. Posisinya seperti ini. Kenapa saya sampaikan bahwa ibunya menggunakan kain kemeja? Karena kalau misalnya sudah terpasang tuh, ibunya bisa menggunakan kain kemeja tersebut yang ada kancingnya. Coba buka dulu bajunya. Mama itu Nah, apa? okay. Ya, posisi tangan, jadi posisi bayi berada sejajar dengan puting susu si ibu ataupun si bapak. Si ibu ataupun si bapak, kemudian kepala bayi menghadap ke kanan ataupun ke kiri. Jadi tidak menghadap ke depan seperti ini ya. Makanya tadi saya bilang perhatikan bayinya jangan sampai terjepit. Karena payudara ibu yang habis menyusui itu ukurannya beda dengan ibu yang sebelum menyusui. Ibu yang tanpa menyusui ataupun tanpa hamil. Nah, teman-teman, jadi kainnya panjang. Yang pertama yang dilakukan dibagi dua dulu ukuran kain tersebut. Karena jangan sampai kalian, kadang mahasiswa ujian, dia ujian begini, baru dia ikat. Nah, jadi bagi dua dulu. Kalau yang kain ini enak karena dia sudah kelihatan. Bagi dua.
Oke. Nah, jadi permisi Pak ya. Ini. Nah, posisinya kain, posisi kain itu berada di belakang sini, di bawah telinga. Nah, jadi dia menopang di bagian leher seperti ini. Untuk ikatannya tidak longgar, tidak juga erat sekali, ya. Jadi kalian melihat saja apakah posisinya ini tidak longgar sekali, apakah tidak ketat sekali, sambil kalian tanya ke bapak atau ibunya. Oke, jadi diikat kayak begini, ya. Nah, setelah itu kalian model kayak kita rasa sobat bosan. keras, Pak? Tidak. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Boleh? Nah, jadi teman-teman posisinya seperti ini, enggak salah. Sobat bosan. Seengap. Dia bilang mati anak. Oke, jadi posisinya seperti ini, ya. Posisinya seperti ini, kemudian baju ibunya ataupun bapaknya diminta untuk dipasang kembali. Kan tadi posisinya bapaknya dan ibunya tidak memakai apa-apa, ya. Ini cuma skin to skin. Tidak mungkin dalam durasi waktu 3 jam, 1-3 jam tanpa baju ibunya ataupun bapaknya. Nah, jadi diberikan kembali ke mejanya, baru diminta untuk pasang, ya. Jadi kayak gitu. Sambil dia bisa menyusui si anak, ataupun kalau misalnya menggunakan dot, bisa pakai dot langsung. Ya, jadi posisinya seperti ini. Oke? Itu untuk metode kanguru. Sampai sini ada pertanyaan terkait dengan PMK? Aman? Ya, cuma diikat-ikat saja kainnya. Nah, kadang juga di misalnya yang tadi kan, kalau yang tadi itu dia ikat begini ya, baru yang satu ikat begini, yang satu ikat begini. Kadang juga yang di sini cuma satu kali ikat, kemudian yang di bagian sini dia posisikan kayak begini. Nah, biasanya di rumah sakit dia posisikan miring kayak begini, sehingga nanti posisi anaknya miring. Ya. Nah, miring. Oke, tolong dilepas lagi. Oh, jadi Mama Ipapa. Beri. Jadi nanti kalau ujian kasih panjang dulu kainnya ya. Jangan bagi dua, jangan kalian lipat dua baru kalian ikat. Pasti akan pendek nanti. Yang ini juga kain panjang sama kayak seperti itu. Oke, makasih banyak.
Oh, udah tiap hari kan muncul. Menyusui yang benar. Ayo satu